Edward Deming, "Without data, you're just another person with an opinion." Dalam isu ketahanan pangan, data bukan sekedar angka, tetapi dasar untuk membuat keputusan yang benar. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rita Diana dengan NPM 24106310548 dari kelas 3C. Pada video ini saya akan mempresentasikan poster penelitian saya yang berjudul Pengelompokan Provinsi Berdasarkan Luas Panen Padi 2025 menggunakan metode Kimin's Clustering. Kata kunci penelitian ini melibatkan 5 kata kunci utama, yaitu yang pertama ada Kimin's Clustering, kedua luas panen padi, ketiga analisis data, keempat PCA, dan yang kelima ada provinsi di Indonesia. Penelitian ini dilatar belakangi oleh produksi padi di Indonesia tidak merata antar provinsinya. Perbedaan kondisi lahan, musim, hingga dukungan infrastruktur menyebabkan kontribusi panen yang tidak sama. Ketimpangan ini dapat mengganggu rantai pasok pangan nasional. Karena itu penting untuk melakukan analisis pengelompokan agar pemerintah bisa mengetahui provinsi mana yang perlu diprioritaskan dalam peningkatan produksi padi. Tujuan penelitian ini mengelompokkan provinsi di Indonesia berdasarkan pola luas panen bulanan sepanjang tahun 2025. Dengan cara ini dapat terlihat wilayah yang berkontribusi rendah, sedang hingga tinggi terhadap produksi padi nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif karena analisis dilakukan pada data numerik untuk melihat pola dan karakteristik kelompok. Penelitian ini bersifat ex post facto, yaitu peneliti tidak melakukan manipulasi variabel, melainkan menggunakan data historis yang sudah tersedia. Variabel penelitian yaitu yang pertama ada luas panen padi per bulan dengan jenis kuantitatif dan skala rasio, yang kedua ada provinsi jenis kategorikal dengan skala nominal, dan yang ketiga ada klaster hasil Kimin's dengan jenis kategorikal skala nominal. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS melalui dataset luas panen padi menurut provinsi tahun 2025. Teknik analisis dilakukan melalui tahapan yang pertama, standarisasi data, yang kedua, penentuan jumlah klaster menggunakan elbow method, yang ketiga, pengelompokan menggunakan Kimin's clustering, yang keempat ada evaluasi menggunakan Shewhart method, dan yang kelima ada visualisasi dengan PCA dan cluster plot. Hasil penelitian visualisasi menggunakan PCA menunjukkan terdapat 3 klaster utama. Klaster pertama yaitu mayoritas provinsi dengan pola panen rendah dan stabil. Klaster kedua, satu provinsi outlier dengan luas panen sangat besar. Dan klaster ketiga, provinsi dengan luas panen menengah. Kedua, ada Shewhart method. Pada Shewhart method, nilai terbaik berada pada K sama dengan 2. Namun, untuk tujuan interpretasi kebijakan model 3, klaster digunakan agar perbedaan karakteristik semakin jelas. Yang ketiga ada cluster plot. Pada cluster plot, sebagian besar provinsi bergerombol rapat menandakan pola panen yang serupa. Ada satu provinsi yang terpisah jauh sebagai sentra produksi terbesar. Beberapa provinsi lainnya berada dalam kategori produksi menengah. Interpretasi ini menunjukkan adanya gap produksi antara wilayah yang perlu ditangani secara strategis. Kesimpulan hasil menunjukkan 3 pola utama produksi padi di Indonesia. Yang pertama, sebagian besar provinsi berada pada kategori luas panen rendah dan stabil. Yang kedua, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan menjadi sentra produksi padi terbesar pada tahun 2025. Yang ketiga, beberapa provinsi berada pada kategori produksi menengah. Implikasi, klaster pertama dapat menjadi prioritas peningkatan produksi melalui dukungan teknologi, irigasi, dan perluasan lahan. Klaster 3 atau sentra produksi perlu menjaga stabilitas rantai pasok, distribusi pupuk, serta mitigasi terhadap perubahan iklim. Hasil clustering dapat menjadi dasar kebijakan ketahanan pangan nasional yang lebih tepat sasaran dan efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini saya akan memberikan tutorial pengelolaan data Kimin's clustering ya. Jadi langkah pertama kita itu harus import library terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan library readxl ya. Gunanya itu untuk membaca file Excel.
Nah, lanjut kita ke library DPL-YR. Gunanya untuk memanipulasi dan membersihkan data. Selanjutnya kita baca file Excel. Nah, kita di sini perlu masukin file yang akan kita analisis. Caranya yaitu kita pencet environment, import dataset ke pencet from Excel-nya. Pencet from Excel. Terus kita pilih browse. Nah, terus kita masukkan data kita. Nah, di sini data kita udah masuk. Nah, di sini kan masih karakter ya. Ini kita ubah semuanya menjadi numerik kecuali si 38 provinsi. Karena ini kan angka ya, jadi diganti jadi numerik semuanya. Setelah sudah semua, kita salin untuk kita kopikan di R-script kita. Nah, ini udah masuk ya, kita copy, kita paste. Oke, sudah kita paste. Nah, sekarang kita ubah koma jadi titik pada seluruh kolom kecuali provinsi. Jadi 3 baris pertama kan harus dibuang karena tadi itu bukan data. Dan nama kolomnya ini tuh diubah agar konsisten seperti itu. Nah, di sini terlihat udah rapi nih. Kolomnya udah nggak ada NA-nya lagi. Tadi kan masih ada NA ya. Gitu. Oke, kita lanjut. Dev clean ini gunanya buat pengeliat ya tadi. Lanjut kita ke konversi menjadi numerik untuk clustering. Jadi R itu tuh tidak mengenali angka dengan koma. Script ini tuh mengganti koma menjadi titik dan mengkonversinya ke numerik seperti itu. Nah, langkah selanjutnya yaitu standarisasi data. Di sini setiap bulan memiliki skala angka yang berbeda. Scaling membuat semua kolom sebanding agar clustering tidak berat sebelah. Nah,
yang ketujuh ada standarisasi data. Setiap bulan itu memiliki skala angka yang berbeda, sekalian memuat semua kolom sebanding agar clustering tidak berat sebelah. Nah, langkah 8 yaitu langkah selanjutnya setelah def clean, kita menyiapkan data untuk clustering. Di sini ada def numeric, def clean, numcols, names, def numeric. Jadi kolom provinsinya itu disimpan, tapi untuk clustering itu menentukan jumlah cluster menggunakan elbow method. Jadi titik siku itu menunjukkan jumlah cluster terbaik. Sini ada gambar elbow methodnya. Lalu kita run. Lalu kita lanjut. Nah, ini yang udah rapih ya, tabel yang sudah rapih. Lanjut kita run lagi. Oke, di sini ada menjalankan K-means. Jadi K-means menghitung dan mengelompokkan provinsi berdasarkan pola luas panen ke dalam 3 tabel akhir menampilkan provinsi, data bulan, label cluster. Nah, di sini ada visualisasi cluster PCA. Jadi PCA bereduksi data 12 kolom menjadi 2 komponen sehingga bisa divisualisasikan. Nah, grafik sebaran menunjukkan provinsi dikelompokkan sesuai warnanya. Sini ada informasi detail cluster ya. Jadi rata-rata nilai cluster atau centroid, jumlah provinsi tiap cluster, dan nama provinsi per cluster. Di sini lanjut kita Nah, di sini plot cluster sangat jelas. Jadi tabel ringkasan karakteristik masing-masing cluster digunakan untuk menyimpulkan apakah cluster memiliki pola panen tinggi, sedang, atau rendah. Jadi dengan pengolahan data ini, provinsi di Indonesia berhasil dikelompokkan berdasarkan kemiripan pola luas panen padi selama setahun. Hasil cluster dapat digunakan sebagai dasar pengambil keputusan terkait ketahanan pangan, distribusi logistik pertanian, dan pengelolaan produksi beras nasional.